hei, buka. Pulang. Udah. Pulang. Kaget ini. Yang apa namanya? Yang nyusul kemudian yang bawaan kaget. Saya itu dibuka pucet, gemeter. Kenapa? Ada apa bawa orang yang dikawal sama bawa banyak singa itu? Wes, banyak singa. Jadi dia kelihatan banyak singa. Jadi seolah-olah teman-teman cerita ini, Habib ini terlihat di belakangnya begitu banyak pasukan singa, teman-teman. Ini luar biasa, teman-teman. Dan ada lagi, teman-teman, beberapa cerita terkait Habib yang hidup di zaman Belanda. Dan ini juga super luar biasa ceritanya. Bojomu milioner Belanda loro, pernah ngurusi. Udah, istri saya sehat, walafiat, sehat. Istri saya sehat. Istri kamu sakit, coba kirim surat. Sekarang tulis surat. Sampaikan ke sana. Surat itu perlu berapa bulan, nanti jawabannya perlu berapa bulan. Tulis sekarang. Ditulis. Kempit. Jadi yang sebetulnya waktu sampainya berapa bulan, terus dari Belanda ngirim jawaban berapa bulan, dikempit ini dalam waktu yang singkat. Karomah website putih-putih. Pun dikempit, sauntoro, ini jawaban istri kamu. Saat tanda tangan istrinya persis, saya lagi sakit, kamu segera pulang, saya harus tindakan ini dan itu segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada lagi satu, teman-teman, cerita yang super luar biasa berkaitan dengan karomah para habaib. Namun jujur, teman-teman, mungkin saya salah satu yang sulit untuk mempercayai cerita-cerita karomah wali-wali dari kalangan para Habib Ba'alawi. Ya, karena menimbang, teman-teman, ya, cerita-cerita karomah mereka ini sering menabrak Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, ada yang katanya Al-Faqihil Muqaddam bisa mengusir malaikat mungkar nakir. Itu kejadian di alam kubur, teman-teman. Siapa yang mengabarkan kok bisa tersebar kisah ini, ya? Kemudian ada wali yang bisa mi'raj 70 kali, teman-teman, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam satu hari, dan masih banyak lagi. Nah, di video kali ini juga sangat luar biasa. Ada seorang Habib yang sedang berada di kereta api, teman-teman. Kemudian lewatlah di situ rombongan, ya, pasukan atau tentara Belanda, teman-teman. Semua penumpang di situ semua berdiri menyambut atau menghormati komandan Belanda dan pasukannya. Namun hanya satu Habib tersebut tetap duduk kemudian bertasbih, teman-teman. Akhirnya, ya, si komandan atau inspektur Belanda, apalah bahasanya, teman-teman, sedikit merasa tidak dihormati. Akhirnya dipanggillah Habib ini. Namun Habib ini masih ngeyel. Sebentar dulu, saya akan sholat duha dulu. Kemudian setelah sholat duha, menghadaplah si Habib ini. Namun tiba-tiba, ya, si inspektur ini, komandan Belanda ini tiba-tiba seperti ketakutan, kemudian berlari. Wajahnya pucat, teman-teman, ya. Kemudian ketika dikatakan buka pintunya, kata Habib tersebut, lalu si inspektur atau komandan ini mengatakan, kenapa engkau membawa orang yang justru membawa singa yang begitu banyak? Jadi seolah-olah, teman-teman, cerita ini, Habib ini terlihat di belakangnya begitu banyak pasukan singa, teman-teman. Luar biasa. Coba kita simak dulu videonya. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ada di Sangeng Bangil. Satu saat dia mau menjemput saudaranya yang datang dari Pekalongan atau dari mana, dari luar kota lah. Pekalongan. Naik kereta api. Dia ke mana? Ke stasiun Bangil. Duduk dia. Pas saat itu juga datang komandan atau jenderalnya Belanda. Ketika datang semuanya harus berdiri saat stasiun, hormat. Nah, Habib ini duduk sama tasbihan. Pegang tasbih. Turun itu komandan semuanya hormat merunduk. Semua dilihat begitu, ini Habib dilirik sama jenderal, kok nggak berdiri nih? Dia nggak peduli, tasbihan aja. Sampai pulang tanya, siapa itu? Semua berdiri hormat sama aku, kok itu enggak datang, enggak hormat. Tanya, oh itu ada tokoh ada di sini. Panggil. Harus dia tadi itu dikasih pelajaran. Jangan-jangan nanti ngajari yang lainnya untuk melakukan yang demikian. Udah. Kemudian ada panggilan, datang. Ada panggilan. Panggil untuk menemui kepada jenderal. Apa? Inspektur tas apa itu, ya? Inspektur. Ntar sholat dulu, sholat duha. Sholat. Habis sholat berangkat. Galak ini. Ketika melihat Habib ini sembunyi. Wah. Tutup itu, cepat tutup semua.
Hei, buka. Pulang. Udah. Pulang. Kaget ini. Yang apa namanya? Yang nyusul kemudian yang bawaan kaget. Saya itu dibuka pucet, gemeter. Kenapa? Ada apa bawa orang yang dikawal sama bawa banyak singa itu? Wes, banyak singa. Jadi dia kelihatan banyak singa yang dibawa sama di belakang Habib ini semua. Sehingga ia ketakutan. Katanya nggak ada singa tadi. Hal yang demikian ini menggambarkan kepada kita ketika manusia tadi itu tawadhu kepada Allah, dan dia tadi itu tidak melihat manusia tadi itu kedudukannya hanya karena jahnya, hanya karena hartanya, duniawinya, maka dia akan dijadikan orang yang tidak pernah tawadhu kepada siapapun kecuali kepada Tuhannya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa teman-teman. Dan ada lagi teman-teman beberapa cerita terkait Habib yang hidup di zaman Belanda, dan ini juga super luar biasa ceritanya. Pernah diceritakan oleh salah seorang Habib yang waktu itu hidup di zaman Belanda. Pengajian Habib ini mau dibubarkan oleh Belanda teman-teman ya. Kemudian Habib ini mengatakan, ngapain kamu mengurus pengajian saya? Coba kamu urus saja istrimu yang ada di Belanda sedang sakit sekarang ya. Akhirnya si orang Belanda ini, komandan Belanda ini merasa kaget teman-teman ya. Istri saya sehat-sehat saja, dari mana kamu tahu kalau istri saya sakit? Coba sekarang, kata Habib ini, tulis surat ya. Saya kirimkan surat sekarang ke Belanda. Lalu jenderal Belanda ini menulis surat, diambil oleh Habib ini, diketik di ketiaknya teman-teman. Tidak lama kemudian, nih surat balasan dari istrimu di Belanda. Ketika dibaca oleh jenderal Belanda ini, tiba-tiba terkejut ya. Loh, ini benar istri saya katanya. Nah, itulah balasan dari istrimu. Akhirnya pengajian si Habib ini nggak jadi dibubarkan. Kalau begitu lanjut lagi Beb, lanjut lagi pengajiannya, saya akan pulang ke Belanda. Jenderal Belanda waktu itu pengajiannya Habib Syekh ini mau dibubarkan, diliburkan, diselesaikan gitu. Mau dibubarkan. Habib Syekh ngomong kali Habib Syekh jenderal Belanda nih. Iki malah ngurusi pengajianku. Bojomu iki nek Belanda loro, ora mbok urusi. Udah, istri saya sehat walafiat, sehat. Istri saya sehat. Istri kamu sakit, coba kirim surat. Sekarang tulis surat. Tak sampaikan ke sana. Surat itu perlu berapa bulan, nanti jawabannya perlu berapa bulan. Tulis sekarang. Ditulis. Dikempit. Jadi yang sebetulnya waktu sampainya berapa bulan, terus dari Belanda ngirim jawaban berapa bulan, dikempit ini dalam waktu yang singkat. Karomah. Karomah website putih-putih. Pun dikempit, sauntara, ini jawaban istri kamu. Saat tanda tangan istrinya persis, saya lagi sakit, kamu segera pulang, saya harus tindakan ini dan itu segala macam. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bagaimana mungkin kita akan percaya teman-teman ya tentang cerita-cerita kehebatan, karomah wali-wali mereka. Bagi yang mau percaya silakan percaya. Tapi kalau bagi saya pribadi, dan mungkin kalian juga setuju teman-teman dengan pendapat saya rasanya sulit untuk percaya karena saya membandingkan dengan cerita-cerita karomah yang lain, bukan hanya cerita yang ada di video ini saja ya. Makanya silakan kalian cek, bagi teman-teman yang belum masuk di channel ini, sudah banyak ya terkait karomah-karomah wali-wali dari kalangan Ba'alawi yang pernah saya reaction, dan bukan cuma satu yang terkait tentang cerita Habib yang hidup di zaman Belanda. Sudah beberapa yang saya reaction di channel ini. Itu yang menjadi perbandingan saya teman-teman, untuk rasanya sulit mempercayai cerita-cerita seperti ini. Dan kita ketahui cerita-cerita mereka ini ya seputaran dari golongan mereka saja. Nggak ada lain yang diceritakan adalah Habib-Habib mereka ya, yang sudah berderajat wali ya. Belum ada mereka menceritakan misalkan para ahli hadis seperti Imam Ahmad ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, atau ulama-ulama kibar yang lain teman-teman tentang kehebatan-kehebatan seperti ini. Bahkan di zaman Imam Ahmad bin Hambal juga kan pernah dipenjara teman-teman ya. Kita tahu Imam Ahmad bin Hambal ini adalah rujukan dunia teman-teman ya. Kitabnya dipelajari sampai dengan detik ini. Beliau juga pernah mengalami bahkan yang lebih dahsyat lagi, di penjara teman-teman ya, puluhan tahun ya. Nah, tetapi nggak ada cerita yang begitu menakjubkan ketika misalkan Imam Ahmad menghadap kepada Raja Ma'mun teman-teman, kemudian terlihat di situ ada pasukan gajah misalkan ya, pasukan burung raja wali ya, pasukan harimau misalkan yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Nggak
nggak akan ada kita ketemukan cerita-cerita seperti ini. Melainkan kalau kita mendengar Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, yang ada adalah ilmu, ilmu, dan ilmu, bukan dongeng-dongeng, lagi-lagi dongeng, teman-teman. Nggak ada seperti itu ya. Baik, teman-teman, semoga ini bermanfaat sebagai sharing-sharing bagi kita. Tujuan saya adalah agar kita semua tidak mudah terdoktrin melalui cerita-cerita seperti ini. Wallahu alam apa tujuannya, teman-teman, ya mungkin untuk membesarkan golongan mereka, karena hanya dengan cara ini mungkin mereka bisa mendapatkan penghormatan ya, mendapatkan sanjungan ya, kemudian dielulukan, diagung-agungkan oleh masyarakat. Namun kasihan teman-teman yang akan terkena, terutama ya orang-orang awam yang kurang mau berpikir, teman-teman. Maka oleh sebab itu ya, mainkan akal kita, mainkan otak kita, teman-teman ya. Jangan mudah ya terdoktrin, jangan mudah percaya, teman-teman. Apalagi keramat-keramat yang mereka ceritakan terkadang sungguh-sungguh melampaui batas, teman-teman, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan cenderung melebihi mukjizat para nabi, para rasul, dan melebihi kemuliaan para sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat sebagai sharing-sharing bagi kita, teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.